Jadi masa depan itu tidak bisa diprediksi. Susah apakah kita sampai ke masa itu atau tidak. Kayak sekarang ini, tak lagi Ramadan. Apakah kita yakin kita akan sampai Ramadan? Belum tentu. Yang masa yang akan datang itu tidak ada yang tahu, itu sebuah kegaiban dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Sehingga yang memungkinkan itu masa sekarang yang kita lalui, Ibu. Itu jelas mungkin kita sedang berada di dalamnya. Lah masa sekarang yang kita lalui itulah perbaiki diri. Seandainya kita tidak bisa mencapai masa depan, tapi minimalnya kita bisa menghapus dosa masa lalu, sehingga sisa yang ada ini lebih baik daripada sebelumnya, tentunya untuk menghadapi masa yang akan datang setelah kematian. Inilah di antara nasihat yang disebutkan para ulama tentang nasihat orang-orang yang usia 40 tahun ke atas. Ini menjelang Ramadan harus lebih banyak untuk mendekatkan diri kepada Allah. Anggap saja bulan ini sebagai mukaddimah masuknya Ramadan. Perbanyak puasa, perbanyak sedekah, perbanyak minta maaf dan begitu seterusnya, sehingga ketika masuk Ramadan kita lebih mampu lagi untuk menghadapi Ramadan. Dan seperti Nabi SAW katakan, masuk di bulan Ramadan, keluar ada jaminan masuk surga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'd. Baik, kita akan mengkaji di pagi ini satu ayat dalam surah Al-Ahqaf ayat 15. Allah Subhanahu wa taala berfirman, hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sanatan qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sehingga apabila dia telah dewasa dan umurnya mencapai 40 tahun, dia pun berdoa, ya Rabbku, tunjukilah aku untuk bisa mensyukuri nikmat yang telah Engkau berikan kepadaku, dan agar aku bisa berbuat baik kepada kedua orang tuaku, dan agar aku dapat beramal saleh dengan amal yang Kau ridhai. Berilah kebaikan kepadaku dengan memberi kebaikan kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertobat kepadamu, dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Ayat ini memberikan peringatan kepada kita, khususnya kita semua yang usianya sudah 40 tahun ke atas, agar lebih berhati-hati dalam meraungi kehidupan dunia ini. Makanya Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala berkata, Zakarallahu anna man balaga arba'ina faqad ana lahu an ya'lama miqdara ni'amillahi alaihi wa ala walidayhi wa yashkuraha. Kata Imam Qurtubi dalam memberikan catatan kepada surah Al-Ahqaf ayat 15 ini, Allah yang Maha Mulia menyebutkan bahwa seseorang yang telah mencapai usia 40 tahun sudah seharusnya menyadari betapa besar nikmat Allah atas dirinya dan kedua orang tuanya, serta berusaha untuk mensyukurinya.
Bahkan Imam Malik rahimahullahu taala berkata, adraktu ahlal ilmi bi biladina wa hum yatlubuna ad-dunya wa yukhalituna an-nasa hatta ya'tiya li ahadihim arba'una sanatan fa idza atat alaihim i'tazalun nasa. Kata Imam Malik rahimahullahu taala, aku mendapati para ahli ilmu di negeri kami, maksudnya kota Madinah, yang mencari dunia dan bergaul dengan orang-orang, tetapi ketika mereka mencapai usia 40 tahun, mereka mulai menjauhkan diri dari manusia untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat dari perkataan Imam Qurtubi dan Imam Malik ini, apabila di antara kita usianya sudah 40 tahun ke atas, maka harus lebih bisa mendekatkan diri kepada Allah lebih dekat dibandingkan sebelum usia itu sampai. Makanya ada beberapa hal yang dikerjakan dan ada beberapa hal yang dijauhi. Pertama, yang harus dikerjakan oleh orang yang sudah diberikan usia 40 tahun ke atas, memperbanyak syukur kepada Allah atas nikmat yang telah diberikan, baik kepada diri maupun kepada orang tuanya. Kenapa, Bu? Pernah saya jelaskan di sini. Usia 40 tahun itu adalah usia puncak-puncaknya nikmat Allah dianugerahkan kepada kita. Dari mana kita ambil perkataan seperti ini, bahwa puncak nikmat itu ada di usia 40 tahun ke atas? Karena umumnya usia 40 tahun itu sudah punya rumah, sudah berumah tangga, sudah punya anak, sudah punya pekerjaan, banyak kawan, dan lebih dewasa cara berfikirnya dibandingkan orang yang usianya di bawah itu. Lebih tenang menghadapi hidup, lebih lebar dan lebih luas cara berfikirnya. Itulah yang menjadikan kenapa Nabi SAW diangkat menjadi Nabi dan Rasul di usia 40 tahun. Karena usia inilah matang-matangnya cara berfikir. Dan itu puncak kenikmatan yang Allah anugerahkan kepada orang yang berusia 40 tahun ini. Karena sudah merasakan semuanya. Dari sinilah maka sudah seharusnya nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita ini kita syukuri. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga bersyukur kepada orang tua kalau usia 40 tahun orang tua masih hidup. Berarti orang tua kita ini bisa merawat kita sampai kita sama-sama tua. Dan nikmat apa lagi yang akan kita ingkari? Maka wajib kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan memperbanyak syukur di usia 40 tahun ke atas itu. Yang kedua, memperbanyak amal saleh. Memperbanyak amal soleh yang diridhoi Allah serta meningkatkan kualitas ibadah. Karena di usia 40 tahun itu, Bu, ke atas, apalagi 60, perjalanan kita menuju kematian itu semakin dekat. Artinya 2/3 usia sudah dilalui, hanya 1/3 usia yang akan dijalani. Karena kaki kita ini sudah melangkah ke kematian. Semakin tua, umur semakin pendek, maka harus cerdas mengumpulkan pundi-pundi pahala. Dengan cara apa? Perbanyak amal soleh. Tentu amal soleh yang diridai Allah dan juga kualitas ibadah yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua. Yang ketiga, mendoakan kebaikan keturunan agar menjadi orang-orang yang saleh, berbakti dan mandiri. Tadi saya sudah katakan umumnya usia 40 tahun itu sudah menikah dan punya anak. Umumnya, walaupun ada yang ngejomblo, ada yang mau tak kawin-kawin, ada juga. Tapi saya bicara soal umum, ya. Umumnya manusia usia 40 tahun itu sudah menikah dan punya keturunan. Kita tidak bicara soal bujang lapuk, tidak. Saya bicara umumnya manusia menikah di usia 40 tahun dan punya keturunan. Lah karena usia itu sudah punya keturunan, artinya usia itu sudah menjadi ayah dan juga ibu,
maka tentu seorang ayah dan ibu sudah harus menyiapkan keturunannya supaya keturunannya kelak menjadi anak yang soleh dan soleha. Berdoa kepada Allah agar keturunannya itu kelak menjadi orang yang baik, orang yang bermanfaat, baik di dunia ataupun akhirat, baik bangsa, negara, orang tua dan masyarakat. Karena bagaimanapun kebaikan anak itu akan bermanfaat bagi keselamatan orang tuanya. Ini yang ketiga. Yang keempat, memperbanyak taubat. Kalau sudah usia 40 tahun ke atas, perbanyak taubat. Sudah banyak dosa yang kita lakukan dari mulai kecil sampai usia 40 tahun itu. Maka sudah selayaknya usia-usia 40 tahun ke atas itu harus lebih bisa mengendalikan diri dari melakukan dosa. Jangan lebih jahat dibandingkan sebelumnya. Karena ada kata orang usia 40 tahun itu puber kedua. Pubernya orang tua. Kalau jadi jahat, jahat sekali. Kalau baik, baik sekali. Makanya usia-usia seperti itu harus memperbanyak taubat, karena sudah banyak kehidupan yang dilalui, sudah banyak dosa yang dilakukan. Maka yang keempat, perbanyak taubat dengan menyadari dosa-dosa yang telah lalu, tentunya dengan bertekad kuat untuk memperbaiki diri di masa depan. Yang kelima, berserah diri sepenuhnya kepada Allah. Berserah diri sepenuhnya kepada Allah agar meningkatkan tawakal dan keyakinan kepada Allah Azza wa Jalla. Artinya usia 40 tahun ke atas itu harus banyak tawakalnya, banyak menggantungkan kepada Allah. Jangan kalau ada masalah malah kemudian cari solusi kepada makhluk, curhat kepada makhluk, mengadu kepada makhluk, tidak akan menyelesaikan masalah. Maka usia-usia 40 tahun harus lebih dekat dengan Allah. Kalau ada masalah, maka adukan perkaranya kepada Allah. Ini yang kelima. Yang keenam, mengurangi ketergantungan pada dunia dan lebih fokus pada ibadah. Dari sini usia-usia 40, 50 tahun ke atas harus lebih fokus kepada ibadah. Makanya kata Imam Ibn Hazm rahimahullahu ta'ala, dia mengatakan sudah selayaknya orang-orang yang sudah sepuh agar berdiam diri di masjid. Kenapa beliau mengatakan seperti itu? Karena masjid ini tempat yang aman bagi orang tua. Di masjid itulah dia berzikir, bisa sholat, bisa berdoa, macam-macam ibadah bisa dilakukan di masjid. Karena ada orang-orang tua yang sering dikatakan di masyarakat itu tua-tua keladi, Bu. Makin tua jadi dia, jahatnya jadi, maksiatnya jadi, semua serba jadi. Makanya disebut tua-tua keladi itu mungkin ya. Kalau penafsiran yang lain saya tak tahu. Tapi yang jelas bahwa banyak orang tua itu bukan semakin sadar, malah semakin jadi. Terutama orang-orang yang sudah terfitnah dunia, sudah mulai kaya, sudah mulai terbentuk kekayaannya, merasa tidak puas, ingin semakin kaya, kaya dan begitu seterusnya. Akhirnya lupa sorga dan sama sekali tidak ingat akhirat. Yang dikejar hanya dunia, sementara akhirat ditinggalkannya. Ini yang ke-6. Yang ke-7, mengokohkan kesabaran dan juga hikmah, karena usia ini adalah masa kematangan akal dan kebijaksanaan. Artinya usia 40 tahun ke atas itu harus lebih sabar, Bu. Jangan suka marah-marah, karena usia-usia seperti ini makin matang. Kalau marah-marah usia segini itu lebih bahaya, Bu. Kolesterol naik, darah tinggi naik, dekat dengan stroke. Biasanya kalau tuh marah-marah, Bu, lama-lama miring tuh mulutnya. Jadi usia-usia 40 tahun ke atas itu kurangi emosi, karena mempengaruhi kesehatan, Bu. Orang itu kalau sudah semakin menua kehidupannya, penyakit makin banyak, komplikasi, masalah makin meluas. Kalau tidak dihadapi dengan kesabaran, wah bahaya, macam-macam penyakit bersarang di ibu. Jadi kokohkan kesabaran dan hikmah, lebih sayang kepada orang lain, lebih ngemong kepada orang lain, lebih bijak saat memberikan putusan dan begitu seterusnya. Kemudian yang ke-8, memperbanyak doa dan juga zikir, terutama doa syukur, taubat dan permohonan kebaikan. Berbanyak doa,
terutama di waktu-waktu yang sangat mustajab. Berdoa kepada Allah untuk kebaikan diri sendiri dan keluarga. Berdoa kepada Allah agar Allah memasukkan kita ke surga. Berdoa kepada Allah agar kita istiqamah dalam ibadah. Berdoa kepada Allah agar seluruh orang-orang yang kita cintai diselamatkan Allah dunia dan akhirat. Pokoknya doa yang baik, doa yang mengantarkan kita ke dalam surga, bukan menjerumuskan kita ke neraka. Kemudian yang kesembilan, meninggalkan sifat-sifat buruk. Jadi usia-usia 40 tahun ke atas, Bu, kalau tidak bisa ditinggalkan sifat-sifat buruknya, maka akan sulit untuk dirubah. Makanya kenapa Nabi SAW ketika menyebutkan orang tua yang berzina, kenapa orang tua yang berzina hukumannya lebih berat dibandingkan anak muda yang berzina? Karena orang tua yang berzina ini tak tahu diri, sudah tua berzina, padahal orang tua itu sudah punya istri, terkadang sudah punya anak, sebagainya sudah punya cucu, syahwat juga sudah mulai kurang. Kemudian juga tidak seperti anak muda yang menggebu-gebu. Tidaklah orang tua melakukan zina itu kecuali karena tabiat buruk yang dibawanya. Memang dia punya tabiat yang tidak baik, dari muda sampai tua tidak mau tobat. Makanya di usia 40 tahun ke atas kalau tidak bertobat akan sulit bertobat. Kalau tidak diberikan taufik akan sulit dapat hidayah. Kalau tidak berusaha berubah sama sekali tidak mungkin ada perubahan. Makanya kenapa kemudian di usia ini harus semakin meninggalkan sifat-sifat buruk. Meninggalkan sifat-sifat buruk, dan yang terakhir membangun akhlak. Jaga lisan kalau sudah tua tubuh. Jangan suka mencaci, memaki, ghibah, namimah, macam-macam. Jaga lisan, jaga perbuatan. Jangan sampai menyinggung orang lain, menyakiti orang lain, merugikan orang lain. Bentuk akhlak supaya ditiru anak-anaknya, Bu. Karena usia-usia seperti itu ditiru oleh anak-anaknya tuh. Kalau ibu tukang gibah, wajar anaknya ratu gibah. Ibu tukang fitnah, anaknya ratu bully itu. Dan begitu seterusnya. Inilah 10 perkara yang harus ibu lakukan. Adapun 10 perkara yang harus ibu tinggalkan. Apa saja yang harus ibu tinggalkan di usia 40 tahun ke atas? Pertama, kurangi makan banyak. Ibu harus meninggalkan banyak makan. Kurangi makan banyak. Kemudian ganti dengan puasa. Ingat, Bu, ya, kalau sudah usia 40 tahun makannya kurangi. Karena kalau sudah makan banyak, sekali lagi apalagi makannya itu tidak disaring, yang menimbulkan macam-macam penyakit. Makan ini gula naik, makan itu kolesterol naik, makan ini darah tinggi naik, makan ini stroke naik. Pokoknya harus kurang-kurang, Bu. Kalau usia 40 tahun itu harus jaga kesehatan. Makanya kalau supaya tidak terkena penyakit, kurangi makan, perbanyak puasa. Ini yang pertama. Yang kedua, kurangi tidur, Bu. Kurangi banyak tidur. Kalau sudah usia 40 tahun ke atas, kurangi banyak tidur. Karena apa? Tidur ini menghabiskan waktu tanpa sadar. Coba mamanya ibu bulan Ramadan nanti kan, mamanya pagi tidur, bangun jam 3 dekat asar. Lah dari pagi sampai asar itu ngapain coba orang tidur? Orang tidur kan nggak sadar. Kalau dia bangun mungkin dia bisa lah baca satu ayat Quran, bisa baca doa, bisa baca zikir atau apa kan yang bermanfaat itu. Orang terjaga itu banyak manfaatnya. Tapi orang tidur apa manfaatnya? Maka kalau sudah tua itu kurangi banyak tidur. Tetapi cobalah dibiasakan bangun sepertiga malam akhir. Untuk apa? Ya qiyamul lail apalagi. Usia-usia segini itu sudah harus sedikitkan tidur di malam hari, bangun sepertiga malam tahajud. Ini yang kedua. Yang ketiga, kurangi bicara yang gak jelas, Bu. Kurangi bicara yang gak jelas. Maksudnya kurangi ghibah, kurangi namimah, kurangi ngobrol. Pokoknya kurangi bicara lah. Bagaimanapun kalau sudah usia 40 tahun ke atas, itu kan udah pandai bicara, Bu, karena pengalamannya ada banyak. Apalagi ibu-ibu yang memang tipikalnya cerewet gitu ya. Kalau di sini tidak ada lah, insya Allah nggak ada yang cerewet di sini. Cuma ember ada mungkin, gitu. Intinya bahwa kurangi bicara. Bicara itu seperlunya dan yang penting aja, Bu. Kalau nggak penting itu nggak usah bicara lah.
Karena kalau banyak bicara itu pasti banyak keplesetnya pasti banyak dosanya neraka lah tempatnya jadinya. Makanya yang ketiga, cobalah kurangi bicara yang gak jelas. Apa gantinya? Banyak zikir dan istighfar. Kalau ibu sudah tidak bicara dengan orang kan mungkin gatal juga mau ngomong, ganti dengan zikir dan istighfar. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, kurangi mewah-mewah. Kurangi mewah-mewah, Bu. Karena ada di masyarakat itu usia-usia 40 tahun ke atas itu kadang-kadang lebih seram dibandingkan anak gadis 20, Bu. Emasnya itu dipakai semua, Bu. Mulai dari kalungnya kayak rantai kapal tuh, Bu, kalungkan, anting-antingnya, belum anting hidungnya, belum lagi tangannya, belum lagi kakinya. Jadi kalau seandainya ditimbang, Bu, itu berat perhiasannya saja separuh berat badan ibu tuh. Karena dipakai semua. Belum lagi lipstiknya itu, Bu, lebih terang daripada cat tembok. Belum lagi kemudian bedaknya, dan kadang-kadang usia 40 tahun ini ngeri, ya. Ngeri sekali untuk memfitnah orang itu luar biasa. Genitnya dan begitu seterusnya luar biasa itu. Makanya kurangilah mewah-mewah itu. Lebih ke sederhana, Bu. Daripada uang itu kemudian dibelikan tas yang mewah, sendal yang bagus, ini pokoknya lebih baik mulailah belajar sedekah, Bu. Mulai banyak bersedekah. Karena itulah kata Nabi SAW, maluka ma akalta fa afnaita wa ma labista fa ablaita wa ma tasaddaqta fa abqaita. Hartamu, kata Rasul, apa yang kau makan habis, apa yang kau pakai usang, apa yang kau sedekahkan, itulah yang mengalir ke kuburan. Ini yang keempat. Yang kelima, kurangi banyak bergaul, Bu. Kalau sudah tua, kurangi kawan, kurangi banyak bergaul. Kalaupun ibu harus cari teman yang baik, cari teman yang soleh, yang solehah, yang bisa diajak diskusi agama, yang bisa mengingatkan kita dari kelalaian kita. Jangan pula di usia 40 tahun ke atas tuh, wah, pergaulannya kemana-mana. Pergaulannya kemana-mana, setiap hari pindah-pindah rumah dia. Main di sana, besok main di situ, besok main di sini, main di sana, main di sana. Suaminya sendiri aja di rumah, ibunya main di kawan-kawannya. Maka sebaiknya usia 40 tahun ke atas itu kurangi banyak berteman. Lalu gantinya apa? Muhasabah. Saya ini sudah 60 tahun. Apakah amalan saya lebih banyak ataukah sedikit? Apakah dosa saya lebih banyak atau sedikit? Apakah istighfar saya kurang banyak atau masih sedikit? Banyak muhasabah. Ya, ini yang kelima. Kemudian yang keenam, kurangi mengeluh. Kurangi mengeluh. Jangan suka dikit-dikit ngeluh, dikit-dikit ngeluh, ya. Karena usia-usia seperti ini tidak layak untuk mengeluh. Kalau ada masalah, hadapi. Jangan suka mengeluh. Usia-usia 40 tahun itu jangan suka mengeluh. Lalu apa gantinya? Banyakin doa. Banyakin doa. Karena mengeluh ini, Bu, itu akibatnya stres, marah-marah, sedih. Ini kan mengganggu ibadah namanya. Maka sekali lagi, jangan suka mengeluh. Hadapi masalah itu dengan akal sehat. Kemudian yang ketujuh, kurangi aktivitas duniawi. Kurangi aktivitas duniawi. Maksudnya jangan disibukkan dengan perkara dunia terus. Kayak sekarang ini, bukan, saya pikir setiap orang sekarang pasti punya handphone kan, Bu? Nggak mungkin tidak punya handphone, ya. Ibu mungkin ada yang dua tuh handphonenya tuh. Yang satu terang-terangan, yang satu rahasia. Jadi kadang sekarang ini sibuk aja dengan dunia, dengan handphonenya, dengan Lazadanya, dengan Shopee-nya, itu ya. Sibuk itu aja tuh. Tengok tas satu hari, beli kagak kan itu. Kan repot tuh, satu hari dihabiskan nengok saja, nengok ini, nengok itu. Lah ini zikirnya kapan? Doanya kapan? Ibadahnya kapan? Nanti besok itu lagi, besok itu lagi. Sibuk. Nanti kalau tidak tengok-tengok Shopee, Lazada atau apa gitu ya, nengok YouTube, drakor dracin, masuklah ke situ. Ya. Nanti apa lagi tengok? Pokoknya ada nanti tengok yang ketawa-ketawa. Pada jelas di situ ada musik-musik, ada lagu-lagu dan macam-macamnya. Nah ini kalau sudah tua itu kurangi masalah urusan duniawi.
Sebagai gantinya mulai memikirkan amalan-amalan akhirat. Ganti daripada sibuk dengan dunia itu, mulai berfikirlah amalan akhirat itu apa. Apa yang bisa dilakukan dari amalan akhirat itu? Tahajudnya, qiyam lailnya, puasanya, sedekahnya, zikirnya, birrul walidainnya, berbuat baik kepada kerabatnya, macam-macam kan amal soleh itu. Mulai berfikir untuk menabung untuk akhiratnya. Ini yang nomor 7. Yang nomor 8, kurangi suka meminta kepada manusia. Kurangi suka meminta-minta. Jangan sampai kita jadi pengemis bahasanya. Kalau bisa itu kita menjadi pemberi. Karena biasanya kalau sudah tua, dikit-dikit ngutang lagi, banyak utangnya, bingung bayarnya. Jadi jangan suka kemudian minta-minta sama manusia. Kalau bisa ngasih walaupun tak banyak. Itu usia-usia seperti itu harusnya seperti itu. Ya. Kemudian juga yang selanjutnya, kurangi minta pertolongan kepada manusia. Kalau tadi meminta-minta harta, kurangi juga meminta tolong kepada manusia. Tapi mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang terakhir, kurangi bergantung kepada manusia, bergantunglah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah 10 perkara, Bu. Ibu harus meninggalkannya. Karena bagaimanapun usia-usia seperti ibu, 40 tahun ke atas kan itu kan, harus sudah memperbanyak ibadah, kurangi maksiat. Lisannya harus memperbanyak zikir, kurangi ghibah. Hartanya harus lebih banyak sedekah dibandingkan menghambur-hamburkan ke urusan dunia. Itu sudah harus seperti itu. Ya, karena bagaimanapun kata Fudail ibn Iyad rahimahullahu taala mengatakan, ahsin fima baki yughfar laka fima madha. Perbaikilah sisa hidupmu, kata beliau. Perbaiki sisa hidup. Sekarang ibu usianya berapa? 60, 70. Perbaiki sisa hidup ini. Sebagai hadiahnya, yughfar laka fima madha. Maka perkara-perkara yang lampau dari dosa-dosa itu akan diampuni oleh Allah. Tapi kalau kita tidak memperbaiki sisa hidup kita, maka dosa-dosa yang lama akan digabungkan dengan dosa baru. Maksiat lama akan digabungkan dengan maksiat baru. Akhirnya apa? Harusnya tua meninggalkan pahala banyak saat meninggal dunia, malah membebani dirinya dengan dosa yang setumpuk di kepalanya. Sul khatimah. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah di antara hal yang harus dipahami oleh orang yang usia 40 tahun ke atas, atau nasihat bagi orang yang memang usianya di atas 40 tahun. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dijelaskan oleh Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullahu taala ketika memberikan catatan kepada ayat ini. Beliau mengatakan, hatta idza balagha asyuddahu qila balagha umrahu 18 sanatan wa qila ashaddu al-hulum. Qala Asy-Sya'bi wa Ibnu Zaid wa qala Al-Hasan huwa bulughul arba'in wal awwal aula liqaulihi wa balagha 40 sanatan. Fa inna hadza yufidu anna bulughal arba'ina huwa syai'un wara'a bulughi asyud. Qala al-mufassirun lam yab'atsillahu nabiyyan qattun illa ba'da 40 sanatan. Wa fi hadhihi al-ayati dalilun ala annahu yanbaghi liman balagha umrahu 40 sanatan an yastakthira min hadhihi da'awati. Kata Imam Asy-Syaukani saat memberikan catatan kepada ayat ini, maksudnya surah yang tadi kita baca Al-Ahqaf ayat 15, hingga apabila dia mencapai masa kuatnya asyuddah. Dikatakan bahwa maksudnya adalah usia 18 tahun. Ada juga yang mengatakan di masa balik, sebagaimana disebutkan oleh Asy-Sya'bi dan Ibnu Zaid. Hasan Al-Basri menyebutkan bahwa masa kuat adalah ketika mencapai usia 40 tahun. Pendapat pertama ini lebih kuat karena firman Allah dan umurnya mencapai 40 tahun menunjukkan bahwa usia 40 tahun adalah sesuatu yang datang setelah masa kuat tersebut. Para ahli tafsir mengatakan bahwa Allah tidak pernah mengutus seorang nabi kecuali setelah mereka mencapai 40 tahun. Ayat ini juga menjadi dalil bahwa sesiapa saja yang telah mencapai usia 40 tahun dianjurkan untuk banyak membaca doa-doa yang disebutkan dalam ayat ini. Jadi kalau ibu merasa usianya 40 tahun, ingat surah Al-Ahqaf 15 ini, Bu. Sebagai pengingatnya. Kalau bisa, Bu,
ayat ini ibu tulis, buat kaligrafi, taruh di dinding, itu ya. Nanti tengok ayat itu baca, ingat usia. Ayat itu baca, ingat usia, kan itu. Herannya di masyarakat, ada orang yang usianya itu sudah 50 tahun, bahkan sampai 60 tahun, Bu. Ya. Saat datang tahun baru, artinya kan bertambah umurnya tuh, Bu. Itu bahagia banget tuh, Bu. Saking bahagianya dirayakan. Lagunya panjang umur, harusnya kan pendek umur tuh, kan udah dekat umurnya. Apa ini panjang-panjangin? Ya. Lah harusnya usia bertambah itu makin sedih, bukan makin senang, bukan dirayakan. Karena ini tasyabuh dengan orang-orang kafir, Bu. Orang kafir betul. Setiap tahun baru kelahiran dia gitu ya, maka ada ulang tahun biasanya. Makanya di antara mereka sering bertanya, kapan ulang tahun kamu, kapan ulang tahun lu, kapan ulang tahunnya bang, nah, gitu ya. Jadi orang-orang kafir seperti itu, tapi Islam tidak perlu. Justru kalau seandainya bertambah usia dalam Islam itu disuruh muhasabah, disuruh introspeksi diri, disuruh mengacak bahasa kitanya kan. Apakah yang lalu dari usia itu ada manfaat tidak bagi kehidupannya? Karena waktu itu hanya dibagi 3, Bu. Waktu dalam perjalanan hidup saya, ibu atau siapapun itu hanya dibagi 3. Waktu lampau, waktu yang akan datang, dan waktu sekarang. Adapun waktu yang lampau mustahil kembali, karena yang lampau itu sudah pergi dan tidak akan pernah kembali. Waktu yang akan datang belum tentu kita hadapi. Boleh jadi belum kita amalkan, kita sudah mati sebelum cita-citanya tergapai. Contoh Nabi berjanji kepada para sahabatnya, nanti tahun depan kita akan puasa tanggal 9 Muharram, karena tanggal 10-nya menyerupai orang Yahudi. Kata Rasul, baik kalau begitu, supaya tidak menyamakan puasa kita dengan Yahudi, kita puasa jugalah tanggal 9-nya. Belum lagi puasa tanggal 9, Nabi sudah meninggal. Artinya apa? Masa depan itu belum tentu. Ini Nabi loh ya, dia bercita-cita tahun depan ingin puasa tanggal 9 Muharram, tapi belum sampai ke tanggal 9 Muharram dia meninggal dia. Jadi masa depan itu tidak bisa diprediksi. Susah apakah kita sampai ke masa itu atau tidak. Kayak sekarang ini, tak lagi Ramadan. Apakah kita yakin kita akan sampai Ramadan? Belum tentu. Yang masa yang akan datang itu tidak ada yang tahu. Itu sebuah kegaiban dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Sehingga yang memungkinkan itu masa sekarang yang kita lalui, Bu. Itu jelas mungkin kita sedang berada di dalamnya. Lah masa sekarang yang kita lalui itulah perbaiki diri. Seandainya kita tidak bisa mencapai masa depan, tapi minimalnya kita bisa menghapus dosa masa lalu, sehingga sisa yang ada ini lebih baik daripada sebelumnya, tentunya untuk menghadapi masa yang akan datang setelah kematian. Inilah di antara nasihat yang disebutkan para ulama tentang nasihat orang-orang yang usia 40 tahun ke atas. Ini menjelang Ramadan harus lebih banyak untuk mendekatkan diri kepada Allah. Anggap saja bulan ini sebagai muqaddimah masuknya Ramadan. Perbanyak puasa, perbanyak sedekah, perbanyak minta maaf, dan begitu seterusnya, sehingga ketika masuk Ramadan kita lebih mampu lagi untuk menghadapi Ramadan. Dan seperti Nabi SAW katakan, masuk di bulan Ramadan, keluar ada jaminan masuk surga. Wallahu a'lam bishawab. Baik, sebelum saya tutup, kalau ingin bertanya silahkan. Ada pertanyaan, Ustaz. Iya. Apakah kewajiban nafkah dari suami gugur karena istri yang tidak atau kooperatif sama suaminya? Apakah kewajiban nafkah dari suami gugur karena istri tidak patuh sama suami? Iya, alhamdulillah. Apakah seorang suami tidak perlu memberikan nafkah kepada istri kalau istri ini tidak menurut? Ya. Kalau istri tidak menurut kepada suami dalam hal-hal yang wajib dia lakukan. Contoh umpamanya suami pengen berhubungan, ibu ngeles, tak mau, capek, ini besoknya gitu lagi, itu besoknya gitu lagi, kesel suami. Padahal hubungan suami istri lah tujuan dalam rumah tangga, maka suami boleh menghentikan nafkahnya. Atau istri ini tidak menurut perintah, jangan ke timur malah ke timur, jangan ke barat malah ke barat, disuruh ke timur malah ke barat, disuruh ke barat malah ke timur. Ini istri apa ini? Kalau sudah nggak satu perahu turun aja lah. Jadi kalau istri tidak nurut dengan bahasa suami, padahal perintahnya perintah yang ma'ruf, umpamanya istrinya tidak sholat, masuk neraka kau nanti. Tak sholat, ya. Sana ngaji, tak mau ngaji. Datang bulan Ramadan, tetangga puasa, kenapa kau makan?
malah tak puasa. Jadi kalau perkara-perkara wajib diperintahkan suami, kok tidak nurut, ya nggak apa-apa, suami jangan kasih nafkah. Atau istrinya punya akhlak yang buruk, akhlaknya buruk sekali, suka bersih tegang, bermasalah dengan tetangga, ucapannya seperti cabai pedas dan begitu seterusnya, Bu ya. Nah, ini orang-orang akhlak buruk. Suaminya nasihati tak mau dinasihati, dikandani-ngandani. Nah, orang kayak gini nih, istri yang buruk akhlaknya nggak perlu dikasih nafkah sampai dia berubah. Jadi boleh seorang suami menghentikan nafkah sementara kalau istri tak patuh pada masalah apa? Masalah-masalah kewajiban ataupun kemaksiatan. Disuruh melaksanakan wajib tak mau, disuruh meninggalkan maksiat malah maksiat. Ya, jadi yang ini dibolehkan. Wallahu a'lam. Baik, subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.